Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan kami, penyuluh KPP Wajib Pajak Nusa 4 dalam acara Impact Podcast, informasi pajak aktual melalui saluran podcast. Pada hari ini kita akan membahas tentang insentif perpajakan kegiatan advokasi. Bersama saya sudah ada narasumber yang sangat kompeten. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Pak dan kebahagiaan. Amin. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan advokasi ini saya akan memberikan data terlebih dahulu terkait dengan tentang angkatan kerja kita. Ini berdasarkan data BPS di bulan Februari 2023. Penduduk usia kerja kita adalah sebesar 211,59 juta orang, di mana 64,9 juta orang bukan angkatan kerja. Ada 146,62 juta yang merupakan angkatan kerja. Yang bekerja berjumlah 138,63 juta, dan yang pengangguran adalah sebesar 7,99 juta. Yang bekerja itu dibagi menjadi 3. Pekerja penuh 92 juta orang, pekerja paruh waktu 36 juta orang, setengah pengangguran 9,59 juta orang. Demikian data dari BPS. Nah, salah satu penyebabnya adalah tidak kompetennya pengangguran itu ya. Jadi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia salah satunya adalah karena kualitas pekerja yang relatif rendah. Nah, oleh sebab itu perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari para pekerja tersebut. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan vokasi, kegiatan vokasi. Pak Wawan, bagaimana ya agar tersedianya kualitas itu jadi kualitas sumber daya itu merupakan salah satu faktor dalam kegiatan perekonomian kita. Nah, diperlukan adanya program link and match-nya di sini. Nah, bagaimana menurut Pak Wawan terkait itu? Terima kasih Pak Indra. Memang kita negara kita ya Indonesia tercinta ini ya. Salah satu permasalahan yang besar di negara kita yaitu masalah kualitas dari sumber daya manusia. Nah, dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020 sampai 2024 ya, itu pendidikan atau pendidikan vokasi itu kita tempatkan pada posisi strategis untuk penyiapan sumber daya manusia gitu ya. Nah itu perlunya peran ya, terutama bagaimana supaya sumber daya manusia kita masuk dalam dunia kerja itu sudah siap. Makanya itu perlunya ada kerjasama ya, antara pendidikan vokasi seperti dari ini ya, dari perguruan tinggi ataupun dalam tingkat misalnya sekolah menengah atas ya, seperti SMK gitu, madrasah, kejuruan gitu ya. Itunya perlu kerjasama dengan dunia kerja, dunia bisnis gitu ya. Nah tentunya dari ini perlu dari dua belah pihak, dari tadi yang vokasi tadi, pendidikan vokasi, dan juga dari dunia bisnis itu sendiri. Nah kalau berdua ini bisa ini ya, akan saling menguntungkan, terutama dari dunia bisnis. Dia akan memperoleh sumber daya manusia yang siap. Bukan hanya siap ketika kerja udah siap langsung bisa menjalankan kegiatan usahanya, misalnya dalam berproduksi tentang di industri mobil, industri elektronik dan lainnya ya. Dan juga itu memberi kesiapan yang akan lebih baik ya, karena sumber daya manusia ketika dalam pendidikan sudah mengenal, sudah mengetahui dengan baik mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan, mereka mungkin akan meningkatkan kualitasnya masing-masing gitu ya. Saya kira gitu Pak Indra. Jadi secara konkret apa kegiatan yang dapat dilakukan oleh dunia usaha nih atau dunia kerja itu
untuk melakukan pembinaan dan pengembangan SDM ini. Nah, ini untuk dari sisi dunia kerja, dunia bisnis ya, Ya. itu perlu ini ya, perlu menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan vokasi ya, baik dari tadi dari tingkat masih level sekolah ataupun dari perguruan tinggi. Di samping juga masing-masing bisnis atau perusahaan ya, dalam hal ini perusahaan juga ini ya meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia atau karyawan yang sudah dimilikinya. Tapi juga apabila secara bersama-sama dunia bisnis mempunyai kerjasama dengan dunia pendidikan tadi, Ya. itu secara massal akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau angkatan kerja kita itu secara signifikan. Nah, itu kita makanya tadi ya dari RCPM dari pemerintah itu perlu adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia bisnis. Ya. Nah, ini berbicara terkait dengan perpajakan, ada nggak sih yang dapat diberikan oleh pajak nih untuk mereka yang andil nih dalam pengembangan pembinaan SDM di Indonesia? Ya. Pajakan juga tidak ketinggalan ya untuk mendukung program pemerintah ini ya. Dari perpajakan itu ada mendapat teman-teman atau wajib pajak atau perusahaan, khususnya perusahaan ini ya, wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan dapat melakukan kerjasama berupa memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita, siswa-siswa kita, tenaga pendidik kita itu memberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan praktek kerja atau memberikan kesempatan pemagangan ya dan pembelajaran kepada tadi dengan sivitas akademika baik dari tingkat SMK, MA, madrasah ataupun dari perguruan tinggi vokasi. Dan bagi wajib pajak tadi, perusahaan yang melakukan kerjasama dengan tadi pendidikan vokasi tadi itu akan memperoleh fasilitas berupa tambahan pengurangan penghasilan buruh sebesar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktek kerja, pemagangan ataupun pembelajaran tadi gitu ya. Jadi di samping pertama yaitu dia dapat diakunya biaya tadi sebagai pengurang penghasilan bruto, ditambahkan lagi 100% sebesar biaya yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi ada tambahan sebesar 100% dari yang biaya dikeluarkan. Jadi totalnya adalah 200% dari biaya yang dikeluarkan itu dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto pada tahun tersebut. Ya. Tentunya itu akan memberikan ini ya manfaat ya, karena berarti pajak yang dibayar akan menjadi lebih rendah. Terus juga nanti ya kalau secara bersama-sama manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia tadi itu efisiensi, produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dari industri kita atau dari perusahaan-perusahaan dalam suatu industri tersebut. Jadi ini dapat menambah biaya, jadi menurunkan biaya pajak karena ada tambahan 100% tadi. 100, jadi biayanya dapat 200% nih ya. Biaya dapat 200%. Nah, itu kita namakan ini super tax deduction gitu ya. Kenapa sih? Karena tambahan tadi ya di atas dan 200. Nah, kalau boleh tahu ini diatur di mana ya, Pak? Itu ada di yang ini ya, di peraturan pemerintah. Itu amanatnya ada peraturan pemerintah 45 tahun 2019 ya, sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 94 ya. Terus lebih detailnya adalah di peraturan Menteri Keuangan nomor 139 tahun 2019 ya. Itu mengenai pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktek kerja, pemagangan dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu. Nah, ini tertentu nanti ada ini bahwa tertentu tadi ada hanya terhadap beberapa kompetensi tertentu. Nanti ada kita seperti kita bahas lebih lanjut, Pak ya. Oke. Nah, ini kan tadi Bapak bilang ada praktik kerja, ada pemagangan. Nah, yang dimaksud dengan praktik kerja atau pemagangan itu apa sih, Pak? Nah, kalau kita kenal ya, kalau biasa ya kita kalau praktek kerja seperti PKN kayak gitu ya. Jadi
kalau misalnya tadi ada siswa dari SMK gitu kan, melakukan pemagangan di tempat wajib pajak atau perusahaan tadi ya, dengan yang menyediakan tentu aja fasilitas praktek kerja tadi atau pemagangan gitu ya. Jadi yang seperti udah biasa ini ya, biasa yang dilakukan juga sebenarnya sampai sekarang udah biasa. Cuman ini akan mendorong supaya lebih banyak, dan yang penting dicatat adalah ini pemagangan atau praktek kerjanya adalah di tempat wajib pajak atau perusahaan tadi, tidak di tempat lainnya gitu ya. Oh, jadi kalau misalnya nih ada perusahaan punya anak perusahaan nih, nah yang punya yang ini kan induk nih, nah itu di tempat apa dia melakukan suruh pemagangannya di anak perusahaan. Nah itu kan berarti di luar tempat kerjanya yang di pusatnya. Iya. Itu gimana tuh kalau seperti itu Pak Wawan? Ya. Seharusnya itu nanti permohonan, karena nanti sesuai dengan ini nanti ada syaratnya untuk pemagangan tadi, ada kerjasama. Jadi kerjasama nanti dengan siapa gitu. Kalau dengan cabang dengan satu perusahaan tadi. Kalau dengan anak berarti harusnya nanti tempat pemagangannya adalah dengan anak perusahaan tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kerja sama induknya nggak bisa nih di anak nih Pak ya? Iya, dengan induknya proses itu. Nah tadi juga Bapak sebut terkait dengan pembelajaran nih yang dapat fasilitas. Nah maksudnya kalau pembelajaran itu apa sih Pak? Ya, pembelajaran yang seperti ini ya, kita pernah bersekolah gitu ya. Jadi ada kegiatan pembelajaran yang menjadi perbedaannya adalah dilakukan oleh yang ditugaskan oleh wajib pajak badan tadi ya, dalam untuk melakukan pengajaran di sekolah menengah kejuruan atau pendidikan vokasi tadi, misalnya perguruan tinggi. Jadi di sini yang menjadi pembedanya ya yang siapa yang ditugaskan. Nanti dari wajib pajak badan tersebut ya. Pembelajaran seperti kita ya, ada pembelajaran mengenai pengetahuan mengenai dalam industrinya gitu ya. Oh jadi misalnya saya punya ahli ini di ini, nah itu saya suruh ngajar di universitas atau nah itu termasuk dalam pembelajaran Pak ya? Ya, yang ditugaskan tadi ya, ditugaskan oleh badan tadi. Nah, saya berarti biaya orang itu bisa saya kurangkan? Oh bisa, boleh itu. Nanti semua yang terlibat baik dari siswa ataupun tenaga pengajarnya atau tenaga pengajarannya itu boleh dibebankan. Tadi dapat fasilitas tambahan yang 100% tambahan tadi ya. Asal nanti ada syaratnya seperti gimana ya. Nah itu mungkin lebih diperjelas lagi Pak. Jadi siapa aja ini yang dapat mengikuti nih ya di praktek kerja pemagangan gitu. Kalau dalam PMK 18 ini lebih di situ dijelaskan tertentu ya. Seperti di sini siswa atau pendidik dan atau tenaga kependidikan di sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan gitu ya. Jadi ini yang terus untuk yang di perguruan tinggi itu mahasiswanya, pendidiknya dan tenaga kependidikannya di perguruan tinggi tadi. Ya sesuai dengan program diploma atau pendidikan vokasi. Jadi bukan hanya perguruan tinggi, tapi di sini khusus untuk program diploma atau yang pendidikan vokasi gitu ya. Pendidikan vokasi sendiri yaitu program pendidikan dalam jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya ya. Siap bekerja dan mampu bersaing secara global, meliputi diploma 1, 2, 3 dan 4. Jadi tidak seperti yang lainnya seperti S1 saja. Berarti nih Pak ya. Ini khusus untuk vokasi ya. Nah, untuk yang perguruan tinggi yang vokasi ini kesempatan kali ya. Supaya mempromosikan perguruan tinggi mungkin dengan banyak bekerja sama dengan unit bisnis atau perusahaan bisnis perusahaan atau apa ya. Itu dapat nanti nih ya. Jadi saling menguntungkan nih Pak ya. Saling menguntungkan. Nanti kalau dikenal lulusan dari perguruan tinggi itu udah siap kerja gitu karena dia mempunyai pengalaman sebelumnya dengan praktek magang atau praktek kerja di sebelumnya ya. Itu mungkin akan lebih banyak peminat terhadap lulusan dari perguruan tinggi tersebut. Pendidikan vokasi ya, nggak perlu nih biaya dari perusahaan yang mengambil dari perguruan tinggi yang ikutin program ini ya, pemagangan tadi atau pembelajaran tadi ya tentunya akan dapat menguntungkan karena tidak terlalu banyak waktu untuk mendidik ya. Awal-awal mungkin ini jadi udah langsung saya pakai aja gitu ya, jadi untung lah gitu, biayanya langsung ini bagi perusahaan. Iya, kalau produksi meningkat otomatis nanti
akhirnya ke laba gitu ya. Nah, ini Yep. persaingan juga akan lebih lebih fleksibel, artinya lebih kuat ya, karena dia akan menciptakan orang-orang yang memberikan produktivitas lebih tinggi daripada Jadi yang orangnya sudah terlatih lah ya, jadi nggak ya perlu siap. lagi dilatih lagi gitu ya, karena Iya. udah siap nih untuk masuk dunia kerja. Ya. Terus yang ini juga yang termasuk dalam mengikuti praktek kerja, karena nanti akan mendapat fasilitas ya, berupa nanti pengeluaran-pengeluaran terhadap mereka itu bisa dikurangkan tadi ya, yaitu untuk peserta latih, instruktur, dan tenaga pelatihan di balai latihan kerja. Nah, itu untuk yang bagi masyarakat atau person orang yang tidak mempunyai hubungan usaha dengan yang lain, jadi tapi tidak dalam pendidikan SMA, SMAK ataupun yang mahasiswa ya. Jadi untuk yang masyarakat pun juga jadi itu, tapi harus melalui balai latihan kerja di masing-masing perguruan di Pemprov ataupun di Kota Madya ataupun di kabupaten gitu ya. Terus yang terakhir itu tadi ya disebutkan tadi ya, perorangan yang tidak terikat kerja tadi ya, pihak manapun yang berorganisasi. Jadi perorangannya tadi adalah balainya, melalui balainya. Jadi orang yang melakukan instruktur, termasuk peserta latihnya, terus tenaga kepelatihannya. Kalau yang terakhir ada perorangannya gitu ya. Ya, saya kira gitu. Jadi perorangan juga bisa nih Pak ya. Boleh, bisa. Tapi harus melalui ini ya, harus melalui seperti yang sekarang nih pemerintah. Pak ya, berarti ya yang apa tuh program apa yang dapat kartu itu prakerja itu ya. Iya, Berarti itu bisa ya Pak ya. Iya, bisa itu. Harus, tapi melalui ini ya, harus melalui urusan pemerintahan, karena nanti proposalnya dari situ, bukan perorangannya gitu ya. Saya kira gitu ya. Nah, apakah semua sektor itu dapat nih Pak? Kita Kompetensinya itu. iya. Tadi disebutkan di PMK 18 itu industri tertentu. Nah, di sini mungkin pemerintah melihat ya, karena mungkin untuk dengan suatu tujuan tertentu ya, industri ini perlunya ada tadi ya, praktek kerja lapangan, magang, pembelajaran itu hanya untuk baru saat ini untuk kompetensi atau dengan yang perusahaan-perusahaan bergerak dalam sektor manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata dan industri kreatif, serta ekonomi digital, termasuk pekerja imigran ya, baru terbatas itu, atau di PMK ini ada terbatas pada itu. Jadi selain yang perusahaan atau wajib pajak yang bergerak di luar ini belum bisa memanfaatkan PMK 128 Super Tax Deduction tadi. Jadi sektor tertentu aja nih Pak ya. Ya, hanya sektor memberikan pengalaman atau kompetensi kepada peserta nih ya. Ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke perpajakannya nih Pak. Tadi mungkin saya kurang jelas nih. Nah, ini mekanismenya gimana nih supaya dapat super tax deduction ini? Ya, tadi udah disebutkan ya, untuk mekanisme untuk memperoleh super tax deduction tadi ya. Super tax sebenarnya kita bagi menjadi dua. Yang pertama tadi udah disebutin sih. Tahap pertama adalah pemberian pengurangan penghasilan 100% dari biaya yang dihitung secara real ya, baik khusus untuk kegiatan vokasi maupun komersial yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan kerja, pemagangan ataupun pembelajaran. Jadi semua biaya yang dikeluarkan ya untuk menunjang kegiatan praktik kerja, pemagangan dan pembelajaran tadi itu akan dikurangkan seluruhnya atau dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto. Nah, yang keduanya dari tadi, bonusnya tadi, yaitu dapat diberikan juga tambahan sebesar 100% dari jumlah yang dikeluarkan tadi ya. Dari kegiatan yang tadi sama dengan yang nomor A tadi, yaitu untuk menunjang kegiatan praktek kerja, pemagangan atau pembelajaran. Nah, itu jadi totalnya adalah 200%. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang tambahan itu ada syarat-syaratnya nggak sih Pak? Apa langsung dikasih aja itu tambahannya? Ya, kita nanti syaratnya mulai dari syaratnya tuh. Ada, tapi tidak susah nih. Ya. Gampang, ini lebih kepada sifatnya formal nanti. Ini persyaratannya nanti sifatnya formal, yang tadi yang pertama itu ya. Jadi yang pertama tadi adalah tentu saja telah melakukan kegiatan praktek kerja, pemagangan atau pembelajaran gitu. Kalau belum melakukan ini praktek kerja lapangan, pemagangan dan pelajaran ya tentu tidak dapat ya. Jadi harus dilakukan terlebih dahulu. Juga tadi disampaikan diingat kembali tadi, yaitu untuk industri tertentu ya. Kalau yang industri di luar tadi yang seperti manufaktur, kesehatan gitu ya, agribisnis dan seterusnya tadi,
itu tidak dapat. Jadi nanti secara sistem nanti mungkin tidak dapat diterima. Yang kedua yaitu telah terdapat perjanjian kerjasama antara pihak wajib pajak dengan instansi pendidikan. Jadi di sini mensyaratkan ya, unit bisnis tadi atau bisnis tadi ya, perusahaan tadi harus mempunyai kerjasama dulu dengan instansi pendidikan, misalnya dengan perguruan tinggi A gitu ya. Silakan kerjasama, bagaimana, kapan waktunya, berapa orang, terus apa keahlian yang dibutuhkan gitu. Nanti ada juga di detailnya nanti di sini bagaimana jenis-jenis keahlian tertentu tadi seperti gimana, ada nanti di PMK 128. Yang ketiga, tidak dalam keadaan rugi fiskal dalam tahun berjalan saat pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Jadi untuk pengeluaran ini tidak dapat sebagai nanti kompensasi kerugian. Artinya kalau wajib pajak rugi ya, misalnya rugi komersialnya ya, rugi gitu ya, itu tidak bisa memanfaatkan. Artinya misalnya ada wajib pajak rugi 1 juta, terus manfaatkan biaya yang dikeluarkan tadi yang tambahan 100% tadi, tambahkan misalnya 50, tidak bisa kompensasi 150, tapi hanya 100 saja. Jadi yang demikian tentu saja karena rugi, jadi tidak dapat dimanfaatkan. Tetapi kalau misalnya wajib pajaknya penghasilan netonya misalnya 1 juta gitu ya, atau 100 juta atau 100 miliar gitu, tapi ada pengeluaran untuk praktek kerja tadi, magang sama pembelajaran tadi misalnya 1 miliar, maka itu nanti dikurangi tadi 150 miliar dikurangi 1 miliar tadi menjadi sisanya itu boleh. Jadi ada manfaatnya, yaitu pengurangannya tadi yang 1 miliar tadi boleh sebagai tambahan. Walaupun tadi 1 miliar sebenarnya sudah masuk dalam pengurangan penghasilan bruto ya, dari ini ya sebelumnya gitu ya. Jadi dalam rangka nanti PKP-nya dari penghasilan itu dikurangi lagi dengan super dasar yang besar 100% yang tambahan tadi. Jadi dikurangkan dulu baru menjadi penghasilan kena pajak seperti itu. Terus yang ketiga, telah menyampaikan surat keterangan fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak yang berisikan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak ya selama masa atau tahun pajak tertentu. Jadi nanti dalam apply untuk memperoleh ini ya seperti saya tadi, wajib pajak di samping jam tadi udah ada perjanjian kerjasama, juga syarat di perpajakannya dia harus memperoleh SKF. Nah, syarat SKF itu salah satunya adalah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun sebelumnya ya. Terus juga tidak mempunyai hutang pajak. Memang SKF itu hanya masanya itu 1 bulan, tapi untuk super tax deduction ini untuk PMK 128 itu hanya diwajibkan sekali aja waktu permohonan pertama kali aja Pak ya. Jadi nggak usah bikin tiap ini. Hanya sekali saja gitu. Kalau yang lain untuk menurut tender tiap bulan kan selalu rekan-rekan ini ya, kawan pajak ya, selalu tiap bulan harus diperbarui gitu ya. Saya kira gitu Pak Isra. Jadi mungkin soal hitung-hitungan nih, ini kan paling menarik nih. Nah, tadi kan dibilang ya, kalau yang rugi nggak boleh nih, misalnya dia tambahannya itu misalnya dia masih untung nih, misalnya taruhlah 50. Oke, 50 juta lah. Nah, ini tambahannya kan 100. Nah, itu yang boleh dijadi tambahan 100 itu apa seperti apa Pak? Kalau misalnya dari perhitungan wajib pajak ya, yang normal biasanya gitu ya, penghasilan netonya misalnya 50 juta gitu ya, 50 juta. Tapi setelah berdasarkan laporan, setelah hasil realisasi gitu ya, ini praktek kerja tadi dengan pemagangan, pembelajaran tadi, biaya yang dikeluarkan sebesar 100 juta gitu ya. Nah itu ya maksimal yang bisa dimanfaatkan hanya 50 juta aja gitu. Jadi 50 juta tadi penghasilan neto dikurangi dengan 50 juta yang pengurangan tambahan tadi. Jadi nanti penghasilan kena pajak kan 0. Nah, sisanya 50 juta tidak bisa diapa-apain, itu tidak dapat diperhitungkan. Misalnya kompensasi tahun berikutnya enggak. Jadi hanya berhenti di situ aja. Ya, jadi jangan sampai menjadi rugi gitu ya. Kalau rugi berarti nggak bisa dipakai. Kalau ada selisih lebihnya itu sampai menjadi nihil. Nah, kalau yang di atas itu misalnya 200, itu 100 berarti jadi 100 ya. Iya, saya kira gitu. Oke. Nah, biaya apa aja sih yang boleh menjadi tambahan ini, yang boleh dihitung dalam pengurangan ini Pak Wawan, gimana? Ya, jadi ya, tapi kita kelompokkan ya, jadi yang kita sebut ini ya, kita sampaikan tadi di biaya yang bisa dikurangkan tadi ya. Biaya bisa kita kelompokkan menjadi 2, yaitu 1 yaitu biaya untuk menunjang praktek kerja dan pemagangan.
seperti penyediaan fasilitas gitu ya. Oh, jadi kita buat fasilitas buat orang magang ini, nah ini termasuk biaya di situ Pak ya, Iya. yang dapat dikurangkan. Baik. Ya seperti biaya infrastruktur atau pengajarnya gitu ya. Ya. Seperti kita ngajar aja, biaya nanti spidol masuk lah gitu. Ada spidol, Kertas termasuk dan tenaga ini ya pengajarnya juga. Oh iya, itu dari mulai tenaga, sumber ini apa namanya, sarana prasarananya itu boleh dikurangkan. Tapi tentu nanti aturan pajak ya. Kalau sesuatu yang lebih dari manfaatnya lebih dari 1 tahun itu tentu hanya sebesar penyusutannya aja dalam bagian bulannya gitu ya, masih gitu ya. Terus honorarium, sejenis dan biaya juga sertifikasi. Nah, sertifikasi juga silakan bisa ditambahkan sebagai pengurang penghasilan bruto, juga mendapatkan tadi ya, tambahan tadi. Dan tentunya sertifikasi nanti pada lembaga yang kompeten atau bukan kompeten, yang berwenang dalam penerbitan sertifikasi untuk keahlian tertentu tadi. Terus yang kelompok kedua yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembelajaran seperti biaya instruktur ya, kalau tidak salah instruktur kan, atau pengajar atau bahan dan bahan atau ini ya, barang atau bahan ya. Ya barang mungkin ada sesuatu, misalnya kalau kita membuat meja misalnya ya, kalau industri misalnya, kalau masuk industri ya pengolahan apa ya, maka itu biaya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan mendapat tambahan tadi 100% tadi sebesar biaya. Saya kira gitu Pak. Nah, itu biaya gaji itu honor yang kita sebut. Itu hanya untuk pengajar ya. Kalau misalnya kita yang magang juga dapat honor nih, karena kan membantu juga nih, nah dikasih. Nah ini boleh dikurangkan juga nggak nih? Oh boleh itu untuk yang dari honor, itu untuk yang dari tadi ya. Misalnya tadi pendidik, pengajar gitu. Juga pesertanya juga boleh dikurangkan. Dari anak didik, pesertanya kan anak didik kan. Ya. Itu boleh dikurangkan. Juga yang mengurus tadi ya, yang tenaga kependidikannya juga yang terlibat di sini. Oh, jadi termasuk misalnya guru-gurunya atau dosen-dosennya atau pelatih-pelatihnya lah ya. Jadi ini juga ya, itu pokoknya nanti ada karena dapat honor, nanti kerjanya semakin ini ya, kerjasama semakin erat. Saya kira gitu Pak. Nah ini prosesnya nih Pak, gimana caranya buat dunia usaha atau dunia kerja ini agar mendapatkan fasilitas tax deduction ini Pak? Ya. Apa yang harus dilakukan oleh dunia usaha? Ya. Pertama yang diharuskan tadi ya, setelah ini ya tadi dari perusahaan tadi atau dari dunia usaha tadi, dia mengklirkan ya tadi SKF udah mendapat diperoleh, juga udah bekerja sama lembaga pendidikan, maka perusahaan tadi atau wajib pajak tadi itu menyampaikan pemberitahuan melalui online single submission yang di KPM ya, gitu ya. Dan itu dengan melampirkan perjanjian kerjasama dan SKF-nya. Dan kalau udah mendapat persetujuan atau pemberitahuan dari OS tadi, itu berarti sudah sudah ikut berpartisipasi atau dalam pengertian PMK 18 tadi ya. Yang terakhir itu setelah melakukan praktek kerja, terus pemagang, pembelajaran tadi, kewajiban terakhir adalah melaporkan tentang biaya-biaya ya atau pelaksanaan dari kegiatan praktek kerja dan pemagang atau pembelajaran tadi. Nanti disampaikan setiap tahun dan paling lambat berbarengan dengan penyampaian SPT tahunan. Jadi ada kewajiban, ada dua ya. Yang pertama menyampaikan permohonan gitu atau pemberitahuan. Yang ketiga adalah melaporkan. Baru dari situ wajib pajak atau perusahaan tadi dapat memperoleh manfaat dari super tax deduction tadi. Saya kira gitu. Saya ulang ya Pak ya. Jadi pertama-tama ini nih wajib pajak nih daftar dulu nih ya ke OSS. Nah ini yang ngelola BKPM. Iya. Jadi dia masuk ke OSS, itu harus dilampiri apa tadi Pak? Dengan perjanjian PKS ya, perjanjian kerjasama sama SKF-nya. Nah itu nanti masuk ke BKF, ke OSS. Nah nanti berarti yang menentukan boleh
persetujuan dapatnya ini pertama adalah dari BKPM Pak ya. Iya, dari OSS tadi ada notifikasi bahwa udah lengkap. Udah lengkap berarti boleh menggunakan fasilitas ini. Ya, betul. Tapi kalau untuk pemanfaatannya berarti nanti nih nunggu ya. Berarti dia nanti waktu pemanfaatan dia lapor ke pajak, ke kantor pajak. Iya. Berarti barengan sama SPT tahunan. Nah, begitu ya kawan pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang ingin mendapat fasilitas tax deduction ini ya, super tax ini. Dan harus dilakukan. Nanti bisa menjadi sebab tidak dapat ini diperoleh manfaat PMK 18 tadi. Nah, di sini DJP dapat nggak sih tambahan itu? Menurut DJP ini harusnya nggak diberikan nih. Nah, itu seperti apa kalau memang seperti DJP tidak dapat memberikan? Ya, tadi yang caranya memperoleh tadi alur prosesnya harus PCC tadi yang disampaikan ya, dari pemberitahuan sampai dengan pelaporan gitu ya. Nah, ada yang membuat support tax itu tidak dapat diperoleh walaupun ada beberapa udah ini ya perusahaan mungkin di berarti hanya untuk tambahan 100% itu ya? Iya, tambahannya aja karena kalau itu kan sesuai dengan ini ya, pengurang berusaha yang biaya dikeluarkan itu dapat dikurangkan, hanya tambahannya adalah 100% dengan jumlah yang sama tadi ya, yaitu tidak beberapa mungkin yang menjadi support tax deduction tadi tidak peroleh, yaitu pertama yaitu tidak membuat perjanjian kerjasama gitu ya, walaupun nanti ada saringannya waktu di pemberitahuan di situ ada melampirkan kerjasamanya, tapi maybe aja ketika dilihat ternyata yang diupload bukan perjanjian kerjasama gitu, yang lain gitu. Terus yang kedua, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama. Ya, nanti ini mungkin maksudnya apa nih? Jadi gini, waktu kerjasama dengan kerjasama dengan lembaga pendidikan, di situ nanti ada detailnya. Kompetensi apa salah satunya, kompetensi apa yang akan diajarkan. Jadi yang diajarkan tuh ada tuh ya, ini apa, terus di perjanjian kerjasama tadi. Nah, itu tentunya di pelaporannya dalam realnya harus sama gitu ya, harus sama. Jadi dipastikan saja. Jadi antara kerjasama tadi dengan yang yang realnya gitu sama. Tentunya juga tadi ya kompetensinya yang ada dalam list. Saya lupa untuk yang SMA SMK ataupun MA kejuruan tadi ada, kalau salah ada 128 kompetensi. Terus yang di perguruan tinggi itu lebih sedikit, ada 76 atau berapa, dan yang di Balai Latihan Kerja itu lebih kecil lagi, sekitar 32 atau berapa kompetensi. Nanti kita bisa cek lagi. Waktu magang ini jangan sampai anak SMA atau universitas cuma disuruh fotokopi, nganter-nganter surat aja Pak nih ya. Iya, tujuan program ini kan tujuan program pemerintah tadi ya, itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau fotokopi nggak usah inilah program vokasi kayak gitu kan, nggak usah. Nanti lulus SD, lulus TK juga udah bisa ya. Jadi memang harus ada kompetensinya nih Pak yang diajarkan. Kita harapkan tujuan utama tadi untuk meningkatkan kompetensi. Kalau fotokopi ya tidak perlu lah itu kan. Terus ini ya, tidak menyampaikan pemberitahuan tadi disampaikan ya. Jadi setiap akhir tahun ya, jadi itu harus menyampaikan di tentunya kalau berakhirnya November nanti tetap aja disampaikannya di ini ya. Karena kompetensi misalnya dilakukan 6 bulan gitu ya, sebelum Desember udah selesai. Tapi nanti pelaporannya dibarengkan dengan SPT tahunannya gitu ya. Dan jangan khawatir, itu belum menjadi prioritas menjadi objek untuk kalau perusahaan atau wajib pajak melakukan ini ya, manfaatkan seperti itu akan diperiksa tidak. Jadi untuk yang pemeriksaan kan kriteria lain, tidak ada yang seperti itu gitu ya. Terus juga sebelumnya tidak menyampaikan pemberitahuan, jadi harus menyampaikan pemberitahuan dulu gitu ya. Tadi yang pertama syarat tadi nggak nyampein pemberitahuan ya tentang penggunaan fasilitas. Iya, yang terakhir pelaporan. Jadi pemberitahuan tadi. Kalau tidak melakukan, walaupun nanti melakukan kegiatan ini ya, kerjasama dengan lembaga pendidikan, tapi ya kalau nggak ada pemberitahuan nanti tidak diakui juga tuh, tidak memperoleh yang 100% tadi gitu ya. Jadi nanti tolong diperhatikan mulai dari SKF-nya tidak ada ini bisa diperoleh, terus ada kerjasama, terus pemberitahuan tadi melalui OSS ya, terus juga isi dari kerjasama itu harus sesuai dengan PMK 128, baik kompetensinya, terus
yang dilakukan juga bersama terakhir ada melaporkan, itu baru lengkap, sudah berhak memperoleh super tax deduction tadi. Ya. Kesimpulannya nih, mungkin closing statement dari Pak Wawan, silakan. Ya, wajib pajak KPP wajib pajak besar 4 ya, itu kan terdiri dari BUMN ya, yang istilah pemerintah juga ya. Tentunya diharapkan dapat menyusulkan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, karena manfaatnya juga akan kembali ke industri tersebut ya. Nah, nah tentunya tadi juga nanti di ini ya, apabila wajib pajak memperoleh kesulitan atau menemui kesulitan dalam memperoleh ini kan support tax, dapat berkonsultasi ke kami ya. Silakan nanti berkonsultasi ya kita. Saya rekomend kita semua dapat menyelesaikan program pemerintah, dan kami dari perpajakan sangat support sekali, terutama untuk memperoleh fasilitas super tax deduction. Demikian. Si Pak Wawan. Nah, demikian kawan pajak. Jadi di sini pemerintah mendorong sekali kegiatan vokasi ya di Indonesia. Supaya ada links and match antara pendidikan dan dunia kerja. Nah, untuk perpajakan sendiri itu untuk mendorong itu ada fasilitas untuk kegiatan vokasi, yaitu tambahan adanya super tax deduction ya, sebesar 200% yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Wawan atas sharing dan waktunya. Baik kawan pajak, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.